Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudara sekalian, di mana saja kita berada. Mari kita mempersiapkan diri kita, bersekutu dengan Tuhan, membaca firman Tuhan, dan merenungkan firman Tuhan. Mengacu pada bacaan harian Gereja Toraja, pada hari ini Sabtu 16 Juli 2022, firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan dari Injil Lukas pasal 8 ayat 14 sampai ayat 15. Saya ulangi, Injil Lukas pasal 8 ayat 4 sampai ayat 15. Namun sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari dalam kerendahan hati kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur atas pemeliharaanmu, atas pimpinanmu dalam seluruh kehidupan kami. Kami telah sedia membaca firman-Mu pada saat ini. Ya Tuhan, terangilah hati dan pikiran kami. Perdengarkanlah firman-Mu kepada kami. Ya Allah Roh Kudus, berilah kami hikmat, berilah kami pengertian, serta karuniakan kesediaan untuk mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, kami telah sedia mendengar firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan dari Injil Lukas pasal 8 ayat 4 sampai ayat 15 berbunyi, ketika orang banyak berbondong-bondong datang, yaitu orang-orang yang dari kota ke kota, menggabungkan diri pada Yesus, berkatalah ia dalam suatu perumpamaan. Adalah seorang penabur keluar untuk menaburkan benihnya. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu diinjak orang, dan burung-burung di udara memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, dan setelah tumbuh, ia menjadi kering karena tidak mendapat air. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, dan semak itu tumbuh bersama-sama dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, dan setelah tumbuh, berbuah 100 kali lipat. Setelah berkata demikian, Yesus berseru, "Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Apa maksud perumpamaan itu?" Lalu ia menjawab, "Kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan Allah, tetapi kepada orang-orang lain, hal itu diberitakan dalam perumpamaan, supaya sekalipun memandang, mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar, mereka tidak mengerti." Inilah arti perumpamaan itu. Benih itu ialah firman Allah. Yang jatuh di pinggir jalan itu ialah orang yang telah mendengarnya. Kemudian datanglah iblis, lalu mengambil firman itu dari dalam hati mereka, supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Yang jatuh di tanah yang berbatu-batu itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu, menerimanya dengan gembira. Tetapi mereka itu tidak berakar. Mereka percaya sebentar saja, dan dalam masa pencobaan mereka murtad. Yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang telah mendengar firman itu, dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup, sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu, menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Amin firman Tuhan. Bacaan kita ini diberikan judul renungan, menabur benih, menabur firman Tuhan. Menabur benih, menabur firman Tuhan. Jika kita berbicara tentang menabur benih,
Kira-kira apa yang muncul dalam pikiran kita? Biasanya yang menabur benih itu pekerjaan dalam profesi apa? Tentu kita setuju jika saya mengatakan bahwa biasanya yang menabur benih adalah seorang petani. Menabur benih di sawah atau menabur benih di ladang atau di kebun. Harapannya adalah benih yang ditabur dapat bertumbuh dengan baik dan memberikan hasil yang maksimal pula dan tentu memuaskan sang penabur atau sang petani. Firman Tuhan yang kita baca dan dengarkan pada saat ini berbicara tentang kisah seorang yang menabur benih. Kisah seorang yang menabur di beberapa tempat sesuai dengan firman Tuhan yang kita baca pada saat ini. Seorang penabur keluar untuk menaburkan benihnya. Ini adalah satu bagian dari perumpamaan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada orang banyak yang mengikutinya. Dikatakan pada ayat 5b, pada waktu sang penabur menabur benihnya, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu diinjak-injak orang, dan burung-burung di udara memakannya sampai habis. Ini satu hal dari benih yang ditabur oleh sang penabur tadi. Hal yang lain pada benih yang ditabur adalah sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, dan setelah tumbuh ia menjadi kering karena tidak mendapat air. Ini kasus yang kedua. Lalu kemudian yang ketiga adalah sebagian lagi benih yang ditabur jatuh di tengah semak duri, dan semak itu tumbuh bersama-sama dan menghimpitnya sampai mati. Dan yang keempat adalah sebagian jatuh di tanah yang baik, dan setelah tumbuh berbuah 100 kali lipat. Lalu kemudian tentu pertanyaan selanjutnya adalah, kira-kira apa arti dari perumpamaan yang diungkapkan Tuhan Yesus ini? Apakah yang dimaksud benih oleh Tuhan Yesus? Ayat 11 mengatakan dari bacaan ini, benih yang dimaksud yang ditabur oleh sang penabur ialah firman Allah. Jadi benih yang ditabur adalah firman Allah. Dan sang penabur adalah orang yang memberitakan firman itu sendiri. Arti dari firman yang disampaikan dikatakan dan dijelaskan mulai di ayat 12. Yang jatuh di pinggir jalan itu ialah orang yang telah mendengarnya. Kemudian datanglah iblis, lalu mengambil firman itu dari dalam hati mereka, supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Lalu yang berikut di ayat 13, yang jatuh di tanah yang berbatu-batu itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu, menerimanya dengan gembira. Tetapi mereka itu tidak berakar. Mereka percaya sebentar saja, dan dalam masa pencobaan, mereka menjadi murtad. Lalu kemudian yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang telah mendengar firman Tuhan itu, dan dalam pertumbuhan selanjutnya, mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup, sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Lalu kemudian benih yang terakhir yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang telah mendengar firman itu, menyimpannya dalam hati yang baik, dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Pertanyaan lebih lanjut dari renungan ini, Bapak Ibu Saudara-saudara, dalam berbagai kasus benih yang ditabur oleh sang penabur di beberapa tempat, sesuai dengan bacaan ini di ayat 5 sampai ayat 8,
Dan arti serta makna di ayat 12 sampai dengan ayat 15, di manakah kita berada? Benih yang ditabur selama ini oleh sang penabur. Di manakah kita berada? Di manakah hati kita berada ketika mendengar berita yang disampaikan melalui firman Tuhan? Di manakah hati kita berada ketika kita mendengar benih atau membaca firman Tuhan? Jelas sekali ayat 8b mengatakan, siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Saya dan kita semua tentu dikaruniai telinga oleh Tuhan untuk mendengar. Tentu bukan secara kebetulan Tuhan mengaruniakan kita dan memberikan kita dua telinga, agar kita lebih banyak mendengarkan yang baik, mendengarkan firman Tuhan. Mari kita merenungi kehidupan kita. Adakah firman Tuhan yang telah ditabur selama ini mengibaratkan seperti hati kita yang kemudian mendengarkan firman Tuhan, tetapi kemudian kita memberi kesempatan kepada iblis dan mengambil firman itu dari hati kita, sehingga hati kita tidak ditumbuhi oleh firman Tuhan itu, dan kita tidak melakukan firman itu dalam hidup kita? Ataukah hati kita adalah jenis dari tanah yang berbatu-batu? Kita mendengar firman, menerima dengan sangat gembira, tetapi kemudian tidak berakar di dalam Yesus Kristus. Percaya cuma sebentar saja, tetapi ketika ada pergumulan, maka semuanya itu hilang. Ataukah hati kita pun seperti jenis yang ada di bagian yang ketiga, yaitu seperti semak duri? Kita mendengar firman Tuhan, bertumbuh, tetapi kemudian banyak keadaan dalam hidup kita yang membuat kita khawatir, serta adanya kenikmatan kehidupan yang kemudian kita tidak memberikan hasil yang buah yang matang seperti yang Tuhan inginkan. Ataukah hati kita adalah tanah yang baik, yang kemudian kita mendengar firman Tuhan, menyimpannya dengan baik dalam hati kita, dan kemudian kita berbuah, dan buahnya menghasilkan ketekunan? Tentu masing-masing kita punya refleksi kehidupan atas firman Tuhan yang kita dengarkan, atas benih yang ditabur selama ini oleh sang penabur. Sekiranya Bapak Ibu Saudara-saudara, hati saya dan hati kita semua adalah jenis tanah yang baik, yang kemudian kita mendengar firman Tuhan, menyimpannya dengan baik, dan melakukan firman itu dalam kehidupan kita dalam ketekunan. Sehingga apapun yang menghimpit kehidupan kita, apakah itu adalah pergumulan, apakah itu adalah kekhawatiran, atau apakah itu kenikmatan duniawi, atau apakah itu hal-hal yang berhubungan dengan kehidupan kita yang mungkin kita tidak senangi, bagi kita yang terpenting adalah menabur firman Tuhan. Bagi kita yang terpenting adalah mendengarkan firman Tuhan, menghidupinya, berakar di dalam Yesus Kristus, berbuah banyak, dan dari buah itu kelihatan bahwa kita adalah anak-anak Tuhan yang hidup di dalamnya. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita tidak akan pernah tergoda akan apapun, karena kita tahu dan kita percaya bahwa kita benar-benar hidup di dalam Tuhan Yesus, berakar di dalamnya, dan oleh kuasa Roh Kudus kita berbuah banyak. Tentu kita rindu buah kita dinikmati oleh setiap orang, dan tentu semua itu akan mendapat pujian di hadapan Tuhan. Mari dalam seluruh kehidupan kita, kita berakar kepada Yesus Kristus dan berbuah banyak bagi Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Kami datang kepadamu membawa seluruh hidup kami Tuhan, karena kami yakin dan percaya hidup kami dipimpin oleh Tuhan. Kami telah mendengar firman-Mu dan merenungkannya. Kiranya ya Tuhan, kami dipakai oleh Tuhan menjadi seorang penabur, dan biarlah juga Tuhan mengaruniakan hati yang baik bagi kami untuk menjadi tempat firman Tuhan
berbuah dan nyata melalui ketekunan kami kepadamu. Ajari kami untuk semakin bertumbuh di dalam iman dan pengharapan kepadamu Tuhan. Kami berserah hanya kepadamu saja, biarlah pimpinanmu terjadi atas kehidupan kami. Demikian biarlah kasih setiamu menyertai seluruh kehidupan kami, dan biarlah kami menghidupi setiap firman-Mu yang kami dengarkan. Ampunilah segala dosa kami Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa kepadamu. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu Saudara-saudara, selalu percaya Tuhan Yesus Kristus menyertai kita.